Shalom jemaat Tuhan, dimanapun berada, kita mengucap syukur pada saat ini kita dapat kembali bersekutu lewat media online. Namun kita percaya bahwa Allah sanggup melawat setiap kita dimanapun dan kapanpun kita bersama-sama menyaksikan ibadah pada saat ini. Mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita. Saya mengajak untuk segenap jemaat dapat bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita, Ya Allah, dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus memenuhi ibadah kita saat ini. Haleluya, amin. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita masuk ke dalam ibadah Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Amin. Kami persilakan duduk kembali bahwa ibadah Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagimu Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa kami yang setia. Engkau Bapa kami begitu luar biasa dalam hidup kami. Oh kasih sayang Kau curahkan dalam hidup kami. Berkat-Mu ya Tuhan melimpah dalam hidup kami. Karena Engkau Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami, inilah jiwa kami, bahkan inilah keberadaan kami hari ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu, dan kami boleh berucap syukur atas kebaikan
Kau setia Bapa, Kau mulia, kenanglah jiwaku aman bersamamu. Lebih
Amin. Yes. Mari siapa dan saudara, hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita percaya bahwa kebaikan Tuhan begitu luar biasa dan kegerangan, karena kasih Tuhan begitu besar, mengalir bagian sungai yang tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Siapkan hati saudara untuk mendengar firman Tuhan. Kalian tak pernah berakhir kasih Tuhan setiap begitu besar dalam hidup kita. Haleluya Yesus, yang hidup kami Tuhan, dan kau serahkan kita ke dalam tangan kasih-Mu.
hamba-Mu dengan segala kondisi yang hamba-Mu miliki. Biarlah kuasa Allah yang dinyatakan. Terima kasih Bapa, hanya kepada Engkau, Allah kami yang hidup dalam Tuhan Yesus, kami percaya dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita mengucap syukur bahwa saat ini kita masih bisa memuji menyembah Tuhan dan kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan pada saat ini. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu ini dan juga minggu depan adalah kuat di tengah badai. Kuat di tengah badai. Nah, setiap kita tentu mengalami kondisi yang tidak dapat kita pastikan. Setiap kita mengalami badai hidup yang barangkali berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada orang yang mengalami badai berupa tekanan hidup, ada orang yang mengalami badai berupa kenyamanan, saudara. Nah, kita akan membahas ayat ini. Saya ingin sejenak mengingatkan kita tentang kisah dari seorang raja bernama Daud, ya, bernama Daud. Nah, dalam pembacaan saya dan mungkin juga ada banyak hal lain yang belum bisa kita bahas pada saat ini, tetapi ada 2 peristiwa badai yang dihadapi oleh seorang Daud. Yang pertama adalah badai berupa Goliat. Yang kedua, badai berupa Batseba atau istri Uria. Ternyata Daud mengalami 2 jenis badai. Badai yang pertama, dia mengalami musuh yang bernama Goliat. Sebenarnya Goliat bukan hanya badainya Daud, tetapi juga badai bagi bangsa Israel. Goliat adalah badai, tekanan, persoalan, pergumulan yang begitu dahsyat bukan hanya bagi seorang Daud, tetapi juga bagi seluruh bangsa Israel. Nah, sehingga bangsa Israel ketika itu menghadapi badai berupa tekanan yang dahsyat dari seorang tentara Filistin bernama Goliat ini, mereka semua kacau balau, saudara. Sama kalau kita menghadapi masalah, misalnya kita pasti, wah gimana ini ya. Mungkin masalah itu berupa persoalan-persoalan pekerjaan kita. Saat ini barangkali ada begitu banyak orang yang mengalami tekanan, badai Goliat berupa kehilangan pekerjaan barangkali. Dan seperti tentara Israel, kita mungkin ketakutan. Kita mungkin galau, kita mungkin bingung, ini badai macam apa? Pekerjaan saya begitu turun drastis, pendapatan, penghasilan semua berantakan. Atau mungkin badai tekanan ini berupa persoalan keluarga. Katanya Bapak Ibu, saya belum melihat survei yang pasti, tapi katanya justru di masa-masa stay at home ini banyak keluarga berantem. Suami istri yang tadinya sehari hanya ketemu mungkin 4 jam lalu tidur, sekarang 24 jam non-stop ketemu. Yang tadinya hanya sebentar saja bisa nyaman, tapi begitu ketemu terus malah konflik, saudara. Maka katanya perceraian semakin meningkat berkaitan dengan stay at home ini, saudara.
Badai itu bisa berupa persoalan keluarga sebagai Goliat yang kita hadapi. Dan kita mungkin seperti tentara Israel yang kebingungan, yang gak tahu harus bagaimana. Dan hal yang sama yang dihadapi Daud. Tetapi Daud berhasil mengalahkan badai Goliat itu. Daud berhasil mengalahkan tekanan itu. Dia kuat, bahkan dia mengalahkan seorang tentara raksasa bernama Goliat. Tapi sang pendekar bernama Daud ini, perwira bernama Daud ini, pahlawan baru bernama Daud ini kalah di badai yang kedua. Yaitu badai apa? Batsheba, saudara. Oleh badai seorang wanita yang saya tidak tahu seperti apa rupanya. Apakah dia cantik atau tidak? Pasti cantik ya. Kalau seorang Daud sampai ingin tidur bersama dengan dia, pasti cantik, saudara. Tetapi rupanya Daud yang berhasil menghadapi badai tekanan, dia gagal melewati badai kenyamanan dan fasilitas kenikmatan dunia ini. Ini badai yang kedua sebenarnya tidak kalah berbahaya, tetapi banyak orang menganggapnya tidak berbahaya. Justru karena dianggap santai, lihat sebentar tidak apa-apa, nikmati sedikit tidak apa-apa, nyicip-nyicip tidak apa-apa. Justru yang begitu bikin hancur hidup saudara. Daud yang begitu gagah perkasa menghadapi Goliat. Ketika semua tentara Israel gemetar menghadapi kenikmatan dari Batsheba, istri Uria, dia hancur berkeping-keping. Bapak Ibu jangan salah, konsekuensinya sampai pada dia harus mati oleh tangan anaknya sendiri. Israel harus pecah jadi dua. Gara-gara apa? Daud kalah terhadap badai Batsheba. Terhadap badai berupa kenikmatan yang dunia tawarkan. Ada begitu banyak orang Kristen yang juga hancur hidupnya, hancur imannya. Kenapa? Karena menghadapi badai kenikmatan. Wah, yang tadinya gajinya cuma 5 juta, tiba-tiba, wah nggak tahu bagaimana ceritanya, mungkin usaha apa gitu ya. Atau yang kemarin usaha masker ya, untuk banyak. Wah, kayak dapat lotre. Sekarang penghasilannya mungkin tidak cuma 5 juta, 10 juta, tetapi 50 juta, 100 juta. Wah, berlipat-lipat. Dan berapa banyak orang Kristen akhirnya hancur imannya. Jatuh di dosa ini, dosa itu. Dosa pesta pora, seksual, bahkan obat-obat terlarang. Semua itu dari mana? Karena kenikmatan. Itu seperti badai yang menghantam hidupnya dan betul-betul hancur. Ada jemaat yang, ya bukan jemaat di sini ya, tapi jemaat entah di mana gitu ya. Ketika hidupnya susah, wadah setia berdoa. Ketika hidupnya serba berkekurangan, dia begitu antusias. Doa ini, doa pagi, doa siang, doa malam 3 kali sehari, saudara ya. Kayak minum obat. Wah, rajin sekali berdoa. Tapi begitu kehidupan mulai naik, gajinya mulai besar, di rumah mulai banyak fasilitas yang tadinya nggak ada TV, atau TV pun hanya TV yang biasa saja, sekarang udah mulai smart gitu ya, cerdas. Wah, mulai punya ini, punya mobil. Kalau minggu sekarang serba sibuk, paling ibadah sebentar langsung pulang. Kenapa? Mau jalan-jalan ke mall. Yang tadinya nggak sempat jalan-jalan karena nggak punya uang barangkali, sekarang punya fasilitas. Mulai apa? Mulai berkurang, nggak lagi doa pagi, nggak lagi doa malam, nggak lagi bahkan hari Minggu nggak sempat pelayan, karena siang mesti ke mall ya. Siang mesti nonton kemana. Dan semua menggeser, mengubah gaya hidup. Yang tadinya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hidupnya, sekarang tidak sempat lagi. Apakah ini bukan badai, saudara? Apakah ini bukan sesuatu yang bisa menghantam, meruntuhkan hidup kekristenan kita? Bisa. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati-hati baik terhadap badai yang bernama Goliat, badai tekanan, badai penderitaan, badai persoalan hidup, badai kekurangan, maupun terhadap badai Batsheba, badai kenikmatan, badai kenyamanan, badai fasilitas yang membuat kita akhirnya pun hancur berkeping-keping karena kita tidak waspada seperti Raja Daud.
Maka Bapak Ibu, kita perlu mengenal, kita perlu tahu badai macam apa yang berpotensi, yang bisa menghantam hidupmu. Sekali lagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak menyadari badai yang di depan kita. Ibaratnya itu kayak musuh yang gak dikenal. Musuh, kalau dalam istilah bahasa Indonesia, musuh dalam selimut, bukan istri, kan? Bukan lagi berantem sama istri, musuh yang gak dikenal. Ada persoalan sebenarnya, tapi kita gak sadar akan persoalan itu. Ada sesuatu yang bisa membunuh iman kita sebenarnya, tapi kita tidak sadar akan hal itu. Kita tidak tahu bahwa ternyata tahun demi tahun, bulan demi bulan, minggu demi minggu, kita makin menurun cinta kita pada Tuhan. Karena sebenarnya badai yang sedang menghantam manusia rohani kita. Tetapi apa? Kita tidak menyadarinya. Maka yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi orang yang kuat di tengah badai, kita perlu mengenal diri kita sendiri. Dan mengenal badai apa yang kita hadapi. Saya ingin mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-30 ayat 8 dan 9. Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan biarkan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku curi dan mencemarkan nama Allahku. Dan menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa doa dari Amsal ini berkata bahwa Tuhan, berikan aku kecukupan. Kenapa? Karena aku orangnya tidak bisa berkelimpahan. Jarang ya ada doa begitu ya. Kita tuh doanya Tuhan limpahi, limpahi, limpahi gitu ya. Kalau bisa tahun depan penghasilan berlipat 5 kali lipat boleh Tuhan. Dan seterusnya. Tapi dia bilang, Tuhan jangan beri aku kelimpahan. Jangan sampai aku melupakan engkau. Kenapa? Karena aku tahu mungkin si Amsal pernah mengalami di masa lalunya, di mana ketika ada kelimpahan, dia rupanya semakin tidak mencintai Tuhan. Atau dia melihat tetangganya, saudara ya, tetangganya itu kok makin melimpah-limpah hidupnya, kok makin gak kenal Tuhan, makin gak ada waktu untuk mengasihi Tuhan, sehingga dia berkata, Tuhan ini titik lemah aku. Apa itu? Kelimpahan. Jangan beri aku kelimpahan supaya aku tidak melupakan engkau dan berkata, siapa Tuhan itu? Ya, berapa banyak orang yang sampai di tahap itu, saudara. Punya banyak hal sehingga dia tidak butuh Tuhan lagi. Atau sebaliknya, Tuhan, jangan beri aku kemiskinan. Kenapa? Karena aku juga punya titik lemah di situ. Begitu ada kemiskinan, aku bisa saja mencuri karena aku gak kuat terhadap kemiskinan. Begitu dahsyat. Saudara, Amsal mengenal siapa dirinya. Dia mengenal sehingga ketika ada badai tertentu, kalau badai berkenaan dengan uang, aku bisa hanyut. Aku bisa hanyut. Nah mungkin saudara bukan uang, atau mungkin juga uang seperti Amsal ini kelemahan dirimu. Sehingga ketika badai yang berkaitan dengan uang, kau begitu kelabakan. Tapi ada orang yang nggak punya uang santai, saudara. Nggak punya uang santai. Yang penting bisa bernafas nyaman hidupnya, saudara. Tapi mungkin yang buat dia kelabakan memang bukan kekayaan, bukan kemiskinan. Mungkin yang lain, misalnya kekuasaan. Sehingga begitu ada badai berupa misalnya tidak dihargai orang lain, dia bisa emosi dahsyat. Bisa marah luar biasa. Kenapa? Di situ kelemahan dia. Nggak punya uang santai, tapi orang ngomong dasar miskin langsung emosi. Karena ini harga diri, saudara. Lebih baik dia nggak makan nggak apa-apa, tapi kalau harga diri singgung, dia bisa marah dahsyat. Kenapa? Berarti itulah badai kelemahan dia. Atau yang lain lagi, atau yang lain, ada begitu banyak, saudara. Makanya penting untuk apa? Mengenal dirimu, kamu di mana kelemahanmu. Itu yang iblis akan pakai untuk menghancurkanmu. Kalau kamu tidak mengenal, maka
iblis akan dengan mudah untuk mendatangkan badai atas hidupmu. Tetapi kalau kita bisa mengenal diri kita sendiri, maka badai yang kita hadapi akan bisa kita sikapi dengan kewaspadaan yang penuh, saudara. Yang penuh. Saya tidak tahu Bapak punya pengalaman apa dengan hidupmu. Mungkin kau pernah mengalami badai tertentu. Apakah seperti Amsal, badai kekayaan, yang kau pernah punya uang banyak dan kau melupakan Tuhan, sehingga sekarang Tuhan mungkin menghantam sehingga engkau nggak lagi berkelimpahan seperti dulu. Atau mungkin Tuhan juga tahu bahwa kalau kau diberi kelimpahan, kau akan lupa dengan Tuhan, sehingga engkau hanya diberi kecukupan dengan Tuhan. Kau tidak berpikir, oh kok saya nggak seperti dia Tuhan, nggak seperti dia. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Dan engkau juga harus tahu. Engkau harus tahu. Jadi untuk kita bisa melewati badai dengan benar, melewati badai dengan kemenangan, kita harus mengenal diri kita. Kelemahan kita di mana. Sehingga jenis badai apa yang menghantammu, engkau bisa siap-siap untuk menghadapinya. Yang kedua, selain mengenal diri kita di tengah badai itu, yang kedua, seperti kata firman Tuhan dalam Yesaya tadi, kita diminta untuk percaya dan jadilah tenang. Percaya dan jadilah tenang. Kita baca ayat yang ke-8, 15 dan 16 dalam Yesaya pasal 30. Sebab beginilah firman Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi engkau enggan. Kamu berkata, bukan, kamu dan lari cepat, maka kamu akan lari, tapi lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Perhatikan Bapak Ibu, ada kalimat bagian frase yang menarik. Tuhan berkata, bertobat, tinggal diam, tinggal tenang, percaya, di situ kekuatanmu. Biasanya Bapak Ibu kalau menghadapi badai, tenang itu bukan hal yang mudah ya. Kalau diomongin sih gampang. Tapi begitu ngadapin masalah, waduh, jangan kamu tenang, untuk tidur aja kita nggak bisa. Tidur itu kebayang-bayang. Yang tadi misalnya ada orang yang kelemahannya di harga diri kena badai berupa hinaan atau peremehan dari istrinya, misalnya ini seorang suami, atau dari suaminya, misalnya seorang istri yang mungkin selama itu nggak pernah direndahkan oleh siapapun, tiba-tiba istrinya bisa ngomong, dasar pria tidak punya penghasilan apa-apa. Misalnya kejam sih, tapi misalnya aja saudara. Waduh, diomongin begitu, selama ini nggak pernah ada orang yang merendahkan dia. Kena badai, dalam keluarganya ada badai perendahan harga diri. Jangankan tinggal tenang, jangankan tenang dan percaya, untuk mengistirahatkan mata kita, tidur kita tidak bisa. Terbayang-bayang itu bibirnya istri. Bibirnya itu kayak ikan lagi makan gitu ya. Umi gitu ya. Bayang sampai detil bibir itu bisa kita bayang-bayang saudara ya. Gak bisa tenang. Gak bisa tenang, akibatnya apa? Ada begitu banyak keluarga akhirnya betul-betul hancur. Kenapa? Karena di tengah badai mereka tidak tenang. Dan memang badai diciptakan oleh pihak manapun, entah iblis, entah siapapun, tidak untuk menenangkan diri, saudara. Atau kita menghadapi persoalan kekurangan dalam keuangan. Mereka yang mungkin punya kelemahan dalam hal keuangan, begitu kurang dikit dia bisa mikirnya macam-macam, saudara. Itu tetangga punya handphone baru. Itu tetangga punya motor baru. Kalau pagi diparkir di depan rumah, aku tahu. Jam sekian diparkir, dia cuci, terus dia masuk ke rumah, sekian menit kemudian itu diambil. Enak itu, nggak tahu semua. Ya. Udah dipelajarin. Seringkali badai itu membawa kita mengalami anugerah Tuhan lebih besar. Ketika Goliat dikalahkan oleh Daud, Daud tiba-tiba diangkat Tuhan. Jadi seorang gembala domba yang gak dilihat menjadi pahlawan Israel.
badai seringkali menjadi batu loncatan untuk kita naik lebih tinggi lagi, atau batu turunan untuk kita turun lebih bawah lagi, saudara. Jadi bisa naik, bisa turun oleh badai ini. Tapi kalau kita bisa memenangkan badai-badai hidup dalam hidup kita, kita akan semakin kuat, semakin kuat. Bukankah Raja Wali naik bukan dengan angin sepoi-sepoi? Harus ada badai, dia mengepakkan sayapnya, dia naik tinggi. Naik tinggi, makin kencang badai, makin mengepakkan sayap, makin tinggi dia naik. Nah, badai yang dimenangkan, badai itu akan menjadi batu loncatan kita semakin dewasa dalam Tuhan, semakin mengalami anugerah Tuhan, dan kita akan naik semakin tinggi di tengah-tengah badai. Maka pertama, kenali dirimu. Kelemahanmu apa? Lalu kenali badai yang di depanmu. Sadari, ini ada badai. Kita mulai menipis misalnya keuangan kita, ini ada badai ini. Aku harus sadar hal ini. Atau ada kenikmatan-kenikmatan yang kita sadar, wah kok saya semakin menjauh ya dari Tuhan. Dengan semua yang aku punya, ada badai yang sedang menghampirimu. Sadari, kenali. Yang kedua, tinggal tenang dan percaya. Engkau harus menyadari itu dan engkau harus percaya kepada Tuhan. Mohon kekuatan Tuhan. Engkau tidak bisa sendiri. Daud menang dari Goliat bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan. Tenang, percaya, melangkah di dalam Tuhan. Melangkah bersama Tuhan. Di sanalah engkau akan mengalami kemenangan. Jadikan badai dalam hidupmu sebagai batu loncatan untuk engkau naik lebih tinggi lagi. Jadikan badai dalam hidupmu sebagai angin yang akan menerbangkan Raja Wali, anak-anak Tuhan semakin dewasa dan semakin tinggi dalam anugerah Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita akan pujikan satu lagu, Engkaulah Perisaiku. Kita pujikan, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Percayalah, tenanglah, dan hadapi badaimu. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Kita puji dari awal, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Engkaulah perisaiku, ya Tuhan, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah
bersama-sama saya mengundang kita untuk sejenak melihat hidup kita, melihat hati kita, melihat setiap konteks hidup kita, baik keluarga, baik pekerjaan, kehidupan rohani. Lihat badai seperti apa yang engkau hadapi. Kenali dan sadari badai-badai itu. Kegagalan Daud terhadap Batsheba adalah karena dia tidak menyadari dengan baik bahwa ada badai yang sedang menyelimuti dirinya. Untuk itu kenali badai itu. Jangan sampai engkau tertipu dan merasa, oh baik-baik saja kok. Oh semua aman kok. Oh aku mampu kok, aku bisa. Saudara, semua hal yang tidak engkau sadari itu bisa menghancurkan imanmu. Untuk itu sadari. Dan yang kedua, bawa itu kepada Tuhan. Bawa setiap badai hidupmu kepada Tuhan. Bawa setiap badai hidupmu kepada Allah. Di dalam hadiratnya engkau mendapatkan kekuatan. Tinggal tenang dan percaya. Tinggal tenang dan percaya. Engkau akan mengalami kemenangan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu. Hamba tidak tahu badai seperti apa yang sedang menghampiri mereka, Tuhan. Tapi biarlah kuasa-Mu, biarlah kuasa kasih-Mu boleh melawat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga badai-badai yang mereka hadapi bukan menjatuhkan, bukan menghancurkan, tetapi membuat mereka semakin naik terbang semakin tinggi, karena ada Tuhan yang bersama mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih hanya kepada Engkau, Allah kami yang hidup. Kami menyerahkan segenap hidup kami. Kami akan menang menghadapi badai bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya kepada Engkau Allah kami yang hidup. Dalam Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari sebelum kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau Kau masih memberi kesempatan kami Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami terus Tuhan Yesus untuk menjadi alat-Mu ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami ingin memberikan persembahan yang terbaik. Suci kuduskanlah persembahan ini Tuhan agar layak dan berkenan kepada-Mu untuk menjadi pribadi kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami siap memberi dengan pengucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berikan terbaik buat baik Tuhan. Amin. Kita kata mari kita taburlah. Kita percaya kita akan semuanya. Amin. Yuk. Bye.
Tuhan, Bapak Ibu, kita telah bersama-sama menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, memberi persembahan. Kini kita akan bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk gereja-gereja yang ada, agar Tuhan terus pimpin dan sertai, dan bangsa kita boleh mengatasi persoalan yang ada di dalam anugerah Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Melewati masa-masa sulit, melewati badai hidup, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini juga masih bergumul menyelesaikan persoalan virus corona ini. Amin. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong bangsa kami. Amin. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Engkau beri hikmat kepada para pemimpin kami, para tenaga medis, dan juga masyarakat yang ada, sehingga kami semua dapat bersatu, bergandeng tangan untuk menyelesaikan persoalan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini ya Tuhan, atau bahkan di seluruh dunia yang mungkin mereka mengalami berbagai macam hambatan terkait dengan tidak bisanya berkumpul atau bertemu. Tuhan, pimpin mereka ya Tuhan, lewat media-media sosial, lewat siaran-siaran online yang dikerjakan, biar semua menjadi alat di tangan Tuhan. Lawatan Tuhan semakin luas menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan yang ada, para pelayan Tuhan, beri kekuatan, beri kesehatan dan hikmat, sehingga mereka tetap dapat melayani Tuhan dan gereja Tuhan di tengah-tengah persoalan yang ada. Terima kasih Tuhan. Saya mengucap syukur di hidup kami Tuhan. Kami bawa ke hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya kepada Engkau Allah kami yang hidup, dalam Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita akan mengangkat hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, Amin. kasih sayang dan kuasa penebusan Tuhan Yesus Kristus, Amin. pertolongan, penghiburan, dan hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai engkau, menyertai keluargamu, dari dahulu, saat ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasa